Nah, halo, ya balik lagi sama Aksel pastinya ya. Dan bersama saya pakai baju rapi hari ini. Karena tamu kita ini sekarang eksklusif ya, tamu kita ini spesial gitu ya. Jadi saya pastinya nggak sendirian ya, pasti saya punya tamu. Tamunya tamunya ganti-ganti dan sekarang tamu saya dari Oppo. Nah, halo dulu ya dari kakak ini. Mungkin kalau boleh tahu boleh kenalan dulu deh kak. Kenalan dulu. Oke. Jadi di hari ini spesial ini saya diundang ke ASEAN Cell. Jadi ini saya dari pihak Oppo ya. Oppo ya. Lebih di divisi trainer. Perkenalkan nama saya Vita Putri dan Pratama, bisa dipanggil Kak Vita aja. Oke, halo Kak Vita. Iya. Ini pertama kali ya di sini ya. Pertama kali yang kemarin belum pernah ada. Oke. Nah, kali ini kita mau bahas sedikit tentang Oppo ya, sedikit cuman mungkin padat. Iya. Jadi ini pasti banyak yang penasaran kan. Mungkin user-user di luar sana belum tahu Oppo lebih detail. Jadi ini sesinya kita mengenal Oppo lebih dekat. Jadi seperti biasa, jadi kita ya ngasih suatu beberapa pembahasan tentang apa yang mau kita bahas hari ini. Dan hari ini pastinya kita mau bahas Oppo ya. Nah kita langsung masuk aja ke pembahasan pertama. Jadi gak usah lama-lama, langsung masuk aja. Nah jadi gini, di brand A, B, C, D kan kebanyakan kelihatan itu sama ya, dengan bentuk handphone yang bentuk smartphone-nya yang hampir sama semua, dengan bentuk kamera yang sama, atau ada yang bilang ikut ini, ikut itu gitu loh. Nah pasti kan dari mereka nih di setiap brand ini punya apa yang paling mereka unggulkan, atau yang membuat Oppo ini berbeda dengan brand lain itu apa? Oke, jadi lebih kepada kenapa sih Oppo itu menjadi daya tarik sendiri di pasar seperti itu kan ya. Jadi kita memang fokus kepada pemenuhan minat di pasar seperti apa. Kita selalu ingin mengeluarkan produk, di setiap produk itu berusaha menjadi trendsetter. Ya, jadi trendsetter itu sebuah pelopor atau penentu gitu ya. Supaya apa sih yang menjadi Oppo itu beda daripada yang lain. Nah, yang paling menonjol sebenarnya kita lebih fokus kepada desain yang pertama. Desainnya. Kemudian kedua seperti tagline-nya Oppo sendiri ya, Oppo Camera Phone. Jadi pasti orang ketika tahu ini Oppo pasti kamera nih, kameranya bagus seperti itu. Kemudian apalagi yang membuat Oppo itu unik, sebenarnya memang kita fokus kepada apa yang menjadi yang berbeda gitu kan. Contoh nih, kita punya teknologi pengecasan cepat yang kita sebut itu VOC, dimana ini VOC ini ya atau VOC ini tidak ada di brand lain. Dan sampai sejauh ini juga itu merupakan teknologi kita yang paling kita bisa unggulkan, karena tidak ada yang secepat VOC yang ada di Oppo. Kenapa kita fokus kepada teknologi-teknologi yang seperti ini? Karena memang kita ingin Oppo itu hadir kepada user untuk memudahkan kegiatan sehari-hari user seperti itu. Terus yang kedua, biasanya kita itu apalagi di seri-seri yang fokusnya ke high end ya. Contoh kayak sekarang di Reno 3 atau Reno series nih, kita pasti mengeluarkan satu desain yang unik. Contoh kayak misalnya pivot rising camera. Jadi yang kameranya kayak sirip hiu. Jadi iya benar, itu kan yang punya hanya Oppo saja. Jadi lebih kepada desain-desainnya memang kita itu hanya Oppo yang punya. Nah, kita langsung masuk ke yang selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu dari yang unik, apa yang buat si Oppo ini unik. Nah, terus apa yang diunggulkan dari si Oppo ini? Yang paling ditonjolkan, paling diutamakan dari si Oppo ini? Oke, pertama saya mau bahas dari segi produknya dulu nih ya. Pasti yang diunggulkan seperti yang sudah dibahas tadi, kamera, kemudian teknologinya. Itu udah pasti dua hal ini. Jadi
kenapa kameranya Oppo itu selalu diunggulkan? Karena kita tidak memungkiri setiap hari apapun kebutuhannya itu pasti butuh handphone, dan kameranya menjadi hal yang paling sering gitu kan, paling sering dipakai seperti itu. Terus pasti orientasinya kepada user. Oppo itu selalu berorientasi kepada user. Bagaimana membuat user itu puas terhadap penggunaan handphonenya, seperti itu ya. Jadi selain itu juga teknologi yang dipakai tentunya apa yang menjadi fitur-fitur yang memudahkan seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin spek nih, semua pasti berlomba-lomba untuk memberikan spek ya, untuk memberikan spesifikasi yang tinggi, yang bagus. Tapi kan Oppo berfokus kepada bagaimana fitur-fitur yang kita gunakan itu bisa diaplikasikan ke kegiatan sehari-hari oleh user. Nah, dari segi teknologi kalau saya bahas, Oppo itu punya yang namanya sistem sendiri softwarenya. Selain Android ya, Android karena memang kan handphonenya semua Android. Nah, kalau Oppo kita punya namanya Color OS, dimana yang sekarang yang terbaru ini kita pakai Color OS 7. Sudah pakai Color OS 7, dimana banyak sekali fitur-fitur yang sangat unik dan itu memudahkan sekali. Contoh kalau misalnya nih user ketika dia itu lagi main handphone, kita kebutuhan sehari-hari pasti semua berhubungan sama handphone kan. Nah, tidak sedikit juga user itu kadang yang awalnya nggak minus nih, mata kita nggak minus, tapi karena kebanyakan main handphone jadinya bisa kalau kelamaan main handphone juga bisa sakit mata. Jadi di Color OS ada namanya dark mode. Jadi itu dark mode itu biasanya kan kalau di handphone lain mungkin butuh tema ya, atau tema. Iya, butuh beli tema. Tapi kalau di Oppo kita tinggal aktifkan saja. Di dark mode itu semua tampilan backgroundnya akan berubah menjadi hitam atau gelap ya. Sehingga kita misalnya mau main handphone berlama-lama pun nggak khawatir mata kita capek. Jadi istilahnya cahaya yang dikeluarkan ke mata atau nyampe ke mata ini lebih sedikit gitu ya? Iya benar. Jadi nggak istilahnya nggak bikin mata panas gitu ya? Nggak capek. Terus ada lagi kita punya yang namanya Suluk. Suluk ini aplikasi untuk ngedit video nih. Suluk. SOLOOP. Itu aplikasi dari Oppo? Iya benar. Itu bawaannya dari Oppo khusus. Semua Oppo untuk keluaran yang terbaru sudah memakai Color OS 7 kan. Dan Suluk ini kenapa kita mengeluarkan fitur ini gitu kan? Karena sekarang semuanya kan apa-apa berhubungan sama sosial media. Semua orang pengen akses ke sosial media kan ya. Nggak lupa di video dulu, story dulu, di momen ya kan. Benar, kita nempuk nyamuk mati di video kan gitu. Story gitu kan. Jadi Suluk ini akan memudahkan user untuk bikin video editing ya, tanpa harus download aplikasi pihak ketiga. Seperti itu. Untuk apa yang diunggulkan sama si Oppo ini? Jadi Oppo ini sayang sama kita guys, peduli ya. Jadi kita tuh rasanya nggak bisa ninggalin si Oppo lah. Kita kemana-mana masih bawa. Oke. Nah untuk selanjutnya kan tadi Kak Vita ini kan bilang kalau si Oppo ini dia yang membuat berbeda tuh kameranya. Benar. Nah yang jadi sebuah namanya image-nya Oppo ini kamera kan. Nah ngomong dari kameranya Oppo ini yang bikin kameranya unik, bisa jadi ikonnya Oppo itu apa? Oke. Jadi sesuai tagline-nya Oppo yang kamera phone, tentunya kita punya sesuatu yang unik nih. Jadi Oppo itu pertama pasti memakai yang namanya artificial intelligence atau AI ya. AI beauty. Jadi ada artificial intelligence ini sendiri kan kecerdasan buatan yang kita sematkan di kamera memang.
supaya apa yang dihasilkan dari kamera ini bisa kita optimalkan lagi. Makanya sampai sekarang kita selalu pakai AI beauty. Seperti itu. Jadi untuk fitur kamera yang digunakan Oppo ini dari AI beauty-nya ya. Mungkin selain AI beauty ada lagi? Lebih kepada ini sih, video juga ya. Kita kan berfokus kepada video juga, dimana di range harga yang menengah ke atas itu kita sudah punya stabilization, stabil gitu loh. Supaya hasil video kadang-kadang kalau kita rekam pakai handphone tuh, itu hasilnya kan guncangannya kelihatan banget, tremor kayak gitu ya. Harus pakai tripod supaya nggak goyang-goyang handphonenya. Tapi di Oppo dengan range harga yang ekonomis, kita sudah bisa dapatkan hasil video yang hampir setara dengan DSLR gitu. Plus DSLR ya. Kamera profesional. Oke, dari segi yang lain mungkin terus kamera sih, cuman dari yang tentunya ada yang lain atau kalau dari segi fotonya juga nih, kita punya fitur-fitur yang bisa memaksimalkan hasil foto pada saat malam hari. Ya kan, kadang foto kan dibutuhkan kapan saja. Kalau kita lagi hangout nih sama teman-teman nongkrong-nongkrong, ada spot foto yang instagramable. Iya kan, pasti kan udah foto duluan. Makanannya belum datang, belum pesen, bahkan kita foto-foto dulu, cari spot yang bagus di sana ya kan. Makanan datangnya jangan dimakan dulu. Iya, foto dulu. Kalau malam hari otomatis kan cahaya sekitar itu pasti kurang. Nah di Oppo kita pasti punya fitur yang namanya itu night mode ya. Night mode. Oppo juga punya fitur dark mode juga. Tapi untuk dark mode ini memang untuk range harga yang high end ya. Contoh kayak di Reno 2 itu sudah pakai dark mode. Bedanya apa night mode dengan dark mode? Kalau night mode itu lebih kepada cahaya sekitar yang redup nih. Ya kan, contoh kayak di kafe-kafe. Pasti sekarang itu kan musimnya kafe itu pakai lampu-lampu yang warna kuning gitu kan. Nggak ada yang pakai warna putih terang, terlalu terang seperti itu. Terlalu putih rumah sakit guys. Bener. Ya kan, jadi cukup pakai night mode aja hasilnya sudah maksimal. Contoh kalau misalnya nih benar-benar padam, listriknya mati, otomatis nggak ada cahaya sama sekali. Nah itu bedanya, dark mode di sini bekerja dengan lebih optimal. Meskipun dalam keadaan cahaya itu nggak ada sama sekali, hasil fotonya tetap terlihat lebih jelas. Jadi ketika memang benar-benar nggak ada cahaya, nggak ada lampu, nggak ada lilin, nggak ada apa-apa, kita pakai dark mode tetap kelihatan. Tetap kelihatan. Itu bedanya night mode dan dark mode. Jadi itu nggak perlu pancaran flash atau apa kan enggak ya? Perlu. Gitu. Di dark mode bahkan cuma modal cahaya bulan itu juga bisa dimaksimalkan kalau pakai dark mode. Makanya memang di range harga yang high end-nya ya kayak gitu. Oke, kita masuk ke bahasan selanjutnya dan mungkin ini bahasan yang sangat penting ya. Yang jadi beberapa teman-teman mungkin mempermasalahkan juga ya. Jadi untuk garansinya Oppo ini gimana? Jadi apakah ya seperti brand-brand lain yang istilahnya garansinya nggak jelas? Apa gimana? Mungkin bisa jelaskan sedikit? Jadi ngomongin masalah garansi, berarti ini kan purna jualnya ya. Pelayanan purna jual tentunya Oppo sangat memperhatikan ini karena buktinya aja dalam kurun waktu 3 tahun Oppo itu sudah punya lebih dari 101 titik service center di seluruh Indonesia. Bahkan di Probolinggo pun kita itu sudah punya service center resminya. Jadi teman-teman misalnya punya Oppo di rumah ada kendala atau apa, nggak usah bingung, langsung dibawa aja ke service center resmi. Nah masalah garansinya abal-abal atau enggak, bisa dipastikan bahwasanya Oppo ini nggak ada namanya garansi abal-abal ya, atau garansi bisa dibilang garansi distributor gitu lah. Ada kan istilah garansi resmi sama garansi distributor. Kita nggak ada yang namanya garansi distributor karena pertama pabriknya juga sudah ada di Indonesia.
tentunya kita juga mengutamakan service center, ya kan? Kelebihannya lagi nih service centernya Oppo dibandingkan dengan service center brand lain mungkin ya. Kita itu punya pelayanan yang namanya jadi 1 jam flash service gitu loh. Jadi dalam 1 jam aja itu sudah bisa selesai untuk proses servisnya. Gitu. Bisa ditunggu, nggak perlu sampai berhari-hari. Jadi pertama saya mau jelaskan garansinya macam-macamnya apa aja nih. Iya kan? Karena kita punya tiga macam garansi. Iya. Yang pertama ada garansi retur toko. Istilahnya garansi toko gitu ya? Iya, garansi toko. Jadi kita itu selama 7 hari nih, itu ada garansi untuk bisa diganti baru. 7 hari garansi ganti baru? Iya. Ganti unitnya? Ganti unitnya. Gitu. Jadi selama 7 hari memang ada kendala yang bukan human error ya Kak. Jadi dari handphonenya memang. Nah, itu kita bisa langsung ganti dengan unit yang baru. Gitu. Dalam 7 hari itu yang pertama. Garansi keduanya kita punya garansi aksesoris juga Kak. Aksesoris itu meliputi apa aja? Contoh nih, charger, terus baterai, itu kan masuk aksesoris. Kemudian headset. Headset. Nah, jadi aksesoris yang ada di handphone ini itu semuanya garansinya selama 6 bulan. Yang penting gitu. Bukan dari kitanya. Iya, bukan dari human error ya. Contoh human error kayak misalnya masuk air atau mungkin kabelnya putus ya kan, itu sudah jadi bukan tanggung jawab perusahaan lagi kan. Jadi yang memang murni karena barangnya sendiri yang bermasalah, yang error. Jadi itu 6 bulan untuk aksesorisnya. Dan garansi yang ketiga itu memang garansi mesin ya, 1 tahun. Dan ini ketika misalnya memang dalam 1 tahun, sebelum 1 tahun masa pembelian, maka itu bisa langsung digaransikan biayanya gratis di service center manapun Kak. Yang penting punyanya Oppo ya. Benar. Gitu. Ada lagi garansi ini bonus sih, lebih kepada bonus ya. Kita punya garansi seumur hidup. Wah, ini garansi seumur hidup. Pasti orang-orang yang bener Mbak, gitu ya, kan bener. Ya. Ini elektronik loh masalahnya. Makanya. Itu barang elektronik ada garansi seumur hidup. Mana ada garansi seumur hidup? Nah, Oppo punya. Jadi kita punya garansi seumur hidup itu software. Jadi misalnya mau flash ulang, lupa kata sandi, atau mungkin memang handphonenya udah pengennya langsung pengen kayak baru lagi nih gitu kan, mau nge-flash tinggal datang aja di flash, itu tetap gratis biayanya meskipun udah lepas 1 tahun ya. Benar. Udah dapat 2 tahun nih, pengen di flash ulang, langsung aja datang dan itu tetap biayanya gratis. Gitu, jadi udah 5 tahun 6 tahun pakai, yang penting itu barangnya Oppo ya. Gitu. Jadi lumayan lah ya, ada garansi yang seumur hidup tadi ya. Iya. Handphone kan pasti ada lemot-lemotnya ya. Benar. Secanggih apapun itu pasti kan ada capeknya. Itu diperbarui dengan tadi itu garansi seumur hidup tadi itu dipakai. Dan sampai sini aja ya obrolan spesial kali ini ya. Udah, sampai sini aja. Dadah. Dadah. Audio Jungle.